Mas Semar kan? Iya, soalnya kalau agak ada ketuaan gitu. Iya bener ya, karena seumuran lagi. Kalau aku nggak apa-apa deh manggil Om deh. Aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me. akan membahas hal lain yang gak kalah seru dan gak kalah bikin kalian kepo. Ya, penasaran gimana gitu. Dan kita selalu ditemani oleh Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Jadi gini teman-teman. Oke. Terima kasih juga buat yang udah nonton ya. Ya, terima kasih yang udah nonton, subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak ya. Dan ini juga kita akan membahas hari ini adalah tentang Episode kedua ya. anak-anak Indigo. Yap. Kenapa? Karena ini tuh yang paling sering lagi banyak banget. Oh iya. Kayak dikit-dikit indigo ya. Dikit ngerasain dikit lo Wah, ini. jangan-jangan gue Hamil. Enggak itu contoh. Jadi misalnya asik nih, udah enak nih. Jadi misalnya kayak ada seorang yang bisa ngerasain, lu indigo, maksud gue suka ngejudge gitu nggak sih? Lu sendiri pernah nggak? misalkan kayak temen cerita terus lu indigo kali kayak gitu. Padahal kita nggak tahu. Iya, padahal kita nggak tahu. Gitu loh Om. Ternyata banyak ya indigo di teman-teman kalian. Banyak. Tapi yang bikin gue kalau gue ya kepo itu adalah kadang ada yang ini beneran gak sih nih orang gitu, apa kayak ngomong doang biar masuk ke tongkrongan. Iya benar. Iya, Apa karena cuma cari perhatian doang? Ada tuh kecurigaan itu tuh. Aku ingin tahu kalian indigo apa enggak? Boleh tuh. Oh enggak? Dah iya dong. Karena kan kalau Cari tahu lewat Om Semar. iya maksudnya di episode dulu di yang pertama kan kita cuman kayak ngasih tau pengalaman. Iya. Dan Om Semar juga baru umum. Nah mungkin dari Mbak Nanda dulu kali. Apakah Mbak Nanda indigo? Pertanyaan menarik sekali Mas Didra. Pasti. Jadi, Gokil. jadi di episode pertama udah dijelaskan juga. Jadi ada orang yang dikasih kakak, ada orang yang memang harus belajar untuk mendapatkan itu. Jadi kalau misal pertanyaannya Mbak Nanda indigo bukan, kalau indigo pengertiannya adalah apakah ada bakat, ya berarti Mbak Nanda indigo. Kalau pengertiannya itu ya. Cuman kalau pengertiannya adalah orang yang bisa melihat secara jelas wujudnya dari makhluk gaib, terus atau punya kemampuan bisa membaca orang atau bisa melihat masa depan mungkin gitu. Karena untuk kesana harus ada beberapa tahapan yang dilewati lah gitu. Jadi nggak bisa harus masuk ke sana Gitu. Jadi kalau indigo pengertiannya ada bakat, iya, Anda indigo. Begitu juga dengan Mas Didra indigo kalau ada bakat. Tapi gini loh, gue pernah denger ya, dan pernah nonton sih lebih tepatnya. Gue lupa di channelnya. Channel itulah ya. Channel misteri juga katanya. Ada yang bilang indigo tuh di tahun kelahiran 2000 ke bawah. Ada nggak sih? 90-an gitu maksudnya. Enggak, jadi 2001. Oh iya. Itu baru tuh namanya indigo. Pernah denger gitu nggak Om Semar atau gimana lu punya? Mungkin hitam sekali ada karena penyebutan indigo di tahun 2000 populer di tahun segitu. Cuman kalau misalnya dari segi pengertiannya sebenarnya orang indigo itu udah lama. Dari tahun itu emang udah ada orang indigo. Cuman kalau misalnya orangnya adalah penyebutannya indigo ya tahun 2000-an. Oh gitu. Kalau dari lo sendiri pernah atau di keliling lo tuh teman-teman bermain, bergaul dan belajar, ada nggak yang indigo atau lo pernah disangka indigo nggak? Enggak sih. Enggak. Mungkin emang karena teman-teman gue juga nggak cerita atau yang nggak ngerti. Tapi sejauh ini sih nggak ada sih yang cerita sama gue. Gue indigo lo atau gue gini deh gitu, nggak ada sih. Karena kalau gue ya Om ya. Mungkin Didra Betul, karena makin gerah teman-teman. Teman-teman tisu boleh nggak tisu? Ini baik banget nih Mas yang ini nih. Baju merah ini. Jangan sampai lolos. Makasih Mas.
dilempar ya, tapi kurang sopan memang. Iya. Jadi gini Mas Semar, aku manggil lu Mas Semar mulu loh. Padahal Karena udah sepantaran berarti ya. tua juga dong aku. Jadi gini Om Semar, kalau di lingkungan gue tuh ada dan jadi tuh sering kali ya gue tuh mendapatkan keraguan gitu loh Om. Ini orang bener nggak sih ngomong gitu? Apa? Karena mereka mungkin penyampaiannya kali kayak sotoy gitu loh. Gimana Om Semar? Untuk memastikan teman kita tuh benar-benar Iya, real indigos. Kalau orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai indigo pasti punya masalah dengan diterima apa enggak di pergaulannya sih. Jadi dengan kamu menyebut indigo, kamu akan otomatis kan dideketin lah sama teman-teman kan. Gimana sih? Gua ada apa sih? Terus di sini ada apa sih kan gitu pasti kan. Jadi dia kayak ada ngerasa diterima di lingkungannya gitu. Jadi untuk melihat dia indigo atau bukan sebenarnya dari dalam diri Mas Cindra sendiri. Apa yang dibilang itu benar apa enggak gitu. Jadi tergantung seretnya hati yang diomongin nih, oh bener, oh enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu kalau boleh saran sih jangan dipatahin juga sih. Biarin aja udah dia berhidup dengan menganggap dia sebagai indigo gitu. Ya dia mungkin dengan itu jadi punya kemampuan untuk berkomunikasi sama orang gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri kita yang bertanya ini. Karena sebetulnya gini, karena Gimana? kalau terms indigo menurut Om Semar gitu, sebenarnya semua orang bisa jadi indigo. Oke. Bisa, punya kemampuan itu bisa. Oke. Jadi tinggal mau ngasah apa enggak gitu. Kalau misalnya mau ngasah pasti bisa jadi indigo. Jadi ya udah kalau misalnya dia emang merasa dirinya indigo terus ngaco ngomongnya biarin aja. Ya udah biarin aja udah. Karena pada akhirnya akan terbongkar juga sih. Ya, maksudnya ya. Kalau misalnya emang dia nggak benar-benar nggak punya gitu, ya udah gitu. Biar Oke. orang yang menilai. Nah, gue tuh ada fenomena sih sebenarnya. Fenomena apa tuh? Pengen tahu banget. Iya dong. Habis yang satu ini, tapi canda. Jadi gini, Om Semar, gue tuh merasa ya, ada beberapa kawan gue, relasi gue yang belakangan ini, apalagi sejak corona, pas kita di rumah, Jadi sensitif gitu. jadi sensitif, bener. Jadi tuh kayak, gue tuh bingung tuh kayak, ini beneran gak sih? Cuman kok kayaknya banyak banget yang ibaratnya, ada bahasa kerennya spiritual awakening gitu loh. Asik. Corona ini. Jadi, iya. Bener. Bener. Om Semar setuju banget. Jadi emang corona ini membangkitkan banyak bakat-bakat baru lah di dunia begini ya. Karena memang kemarin kan kita sempat home, ada proses kontemplasi diri gitu, nggak ngapa-ngapain, jadi mikir gitu. Gue sebenarnya apa sih? Gue sebenarnya mau jadi apa sih? Nah di saat kontemplasi gitu biasanya emang ada terjadi sebuah peningkatan power spiritualnya gitu. Jadi dengan power spiritual meningkat, otomatis semua jadi bisa meningkat untuk melihat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu. Jadi kayak dengan adanya corona malah banyak orang-orang yang sadar akan goib ini gitu. Pernah punya pacar indigo? Enggak sih, alhamdulillah. Oh enggak, iya. Oke, karena itu lumayan mengganggu loh Mas. Iya enggak, bener Kayak diterka-terka gitu ya. iya kayak dibacain terus gitu. Capek Gitu loh. Nggak dibacain aja capek kan, apalagi dibacain. Nah terus gimana Mas? Biar ini Mas, tadi kan ciri-ciri ya. Terus kalau ada orang yang karena Ngomong saya Mas terus ya? Mas Semar kan? Iya, soalnya kalau agak ada ketuaan gitu. Ya bener ya, karena seumuran lagi. Kalau aku nggak apa-apa deh, manggil om deh. Iya, jadi gini Om Semar, kan karena banyak indigo ini yang berseliweran di YouTube. Iya benar. Iya kan, banyak banget channelnya. Terus juga tema misteri ini lagi naik lagi kan. Lagi in banget lah. Lagi in, jadi banyak. Kamu pengen tahu ya mana yang bener mana yang enggak gitu? Iya. Gitu. Atau gimana? Cuman iya sih, maksudnya kan karena kayak takut jadi salah panutan aja sih Om gitu, takutnya oh ini bener padahal enggak.
Jadi ketika gue kalau lagi nonton misalnya video-video misteri nih ya, kadang guanya yang nggak peka, malah orang di sekitaran gue yang lebih merasakan. Contohnya istri gue malah ngingetin, kamu nggak usah nonton itu, kenapa? Jadi rame. Ternyata guanya yang kurang peka, ternyata Nan. Jadi gimana tuh Om Semar kalau misalkan mau cara jadi indigo tuh gimana sih? Iya. Kayak yang nggak peka kayak di Dragon loh. Kalau cara, mungkin bukan cara kali mungkin ya, mungkin mengasah kali ya. Karena sebenarnya kalau indigo itu sendiri kan sesuatu yang menurut Om Semar sih itu udah built-in ya. Cuman ada derajat-derajatnya, ada yang bisa langsung bakat karang bakatnya ada gitu, atau ada mesti dilatih dulu gitu. Jadi kalau caranya ada dua sih. Caranya kalau misalnya yang gampang, temuin orang pintar, minta aja dibukain. Bisa tuh langsung tuh, kan bisa ngelihat tiba-tiba gitu. Cuman seperti yang Om Semar sebutkan di episode pertama gitu. Biasanya ketika dibuka, makhluk yang terlihat itu akan melakukan self defense-nya sendiri gitu. Jadi yang dilihat pasti jadi jelek-jelek biasanya. Atau yang lo takutin gitu. Karena mereka kaget juga gitu kali ya. Jadi kayak ya makhluk ya contohnya kalian lah gitu. Kalau tiba-tiba muncul sosok yang menyeramkan, pasti kan langsung self defense, kabur atau ngelempar batu gitu. Kok lu bisa lihat gue gitu kan? Oh iya, anjir gue ketahuan gitu kan, langsung kok gue gini sih? Iya, anjir gue ketahuan, terus jadi langsung self defense adalah apa yang kita takutin ya. Atau pakai cara kedua, jadi ya mengasah lewat jiwanya, jadi perbaiki ibadahnya atau mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kadang-kadang mendapatkan indigo cuman dengan cara yang lebih baik gitu. Biasanya sih kalau yang dapetin dengan cara yang baik, makhluknya pun yang terlihat akan baik, sopan. Oh gitu. Misalnya ada sosok ya cuman untuk doa, karena sebenarnya manusia kan lebih tinggi derajat. Itu penting. Dan ini sih jadinya kan kalau ketika kita udah tahu cara ini kan, kayak ada cara yang nomor 1 ya. Enggak dong, jangan ya. Mendingan cara yang nomor 2. Jadi itu lebih pelan-pelan. Dan ketika kita tahu, menurut gue ya, Om Semar, jadi di zaman sekarang nih, millennials. Yes, millennials of course. Tuh kan banyak tempat-tempat. Ketika kita lagi ngunjungin tempat, jadi kita lebih peka menurut gue. Apalagi tempat gimana nih Mas? Tempat-tempat. Tahan, aku mau ngomong aneh-aneh. Tempat-tempat makan ya. Iya, tempat-tempat makan. Iya kan kadang suka ada tuh, wah. Oh iya bener-bener ya, kok ini ramai banget sih. Kok ramai banget? Pas dibawa pulang, rasanya beda. Maksud gue adalah, kayaknya itu bisa dipakai buat anak-anak sekarang tuh kayak lebih aware aja sih. Mungkin ada orang yang penting tentang hal itu, ada juga yang udahlah bodo amat, yang penting enak. Bahasannya panjang itu Mas Didra kalau yang itu. Anak-anak sambungin nanti ke episode berikutnya. Oh jadi kita akan bahas tentang tempat yang ada penglarisnya. Penglaris. Gimana cara mendetek tempat-tempat yang ada penglaris mungkin, atau mungkin seseorang yang memakai penglaris seseorang masih ada tuh ya. Susuk-susuk gitu masih ada nggak sih Om yang pakai susuk? Ini kita tahan dulu. Ini menarik banget teman-teman. Iya, tapi kita tahan dulu. Sekian dulu. Dan teman-teman terima kasih yang sudah menonton podcast Ojo Dumeh. Yes, jangan lupa untuk subscribe, like, dan kita juga punya sosial media kita di Ojo Dumeh The Series, di Instagram, YouTube, dan TikTok. Juga TikTok. Terima kasih Dida. Terima kasih Nanda. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Akhir kata, saya Didra. Saya Nanda. Saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penora kualat Notoro so penora ciloko Noto pola penora salah Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja